Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Pemirsa Markas Inayah dan jamaah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipertemukan dalam kajian online, ya, dalam rangka untuk mengkaji silsilah atau silsilah biografi Ummahatul Mukminin, yang mereka adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan mulia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabat ridwanullahi taala alaihim jami'an. Dan semoga curahan rahmat serta kasih sayangnya senantiasa meliputi kita, umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang biografi serta pelajaran yang bisa diambil dari Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita telah mengkaji tentang biografi Ibunda Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, ya, dan sebelumnya Ibunda Hafsah bintu Umar, dan sebelumnya Ibunda Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq, dan sebelumnya lagi dan Saudah bintu Zam'ah, dan sebelumnya Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anhunna jami'an. Adapun pada kesempatan ini kita akan mengkaji biografi dari Ibunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha wa an ummahatil mu'minina jami'an. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita mulai terlebih dahulu dari nama dan nasab. Siapakah Zainab bintu Khuzaimah? Ya. Bagaimana nasabnya? Ya, namanya adalah Zainab bintu Khuzaimah. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin biasa mengkasrahkan bin, ya, Zainab binti Khuzaimah. Ya. Dan ini penting penggunaan kata binti karena memang Rasulullah SAW itu punya istri yang bernama Zainab, ada dua, Zainab bintu Jahshin dan ada Zainab bintu Khuzaimah. Ya, yang membedakan antara keduanya ya dengan binti itu tadi. Ya, kalau Zainab bintu Jahshin itu bapaknya adalah Jahsh, kalau Zainab bintu Khuzaimah itu bapaknya adalah ya Khuzaimah. Ya. Nasab lengkapnya adalah Zainab bintu Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah Al-Hilaliyah. Jadi jelas dari nasabnya bahwa Zainab ini dari kabilah Bani Hilal, ya, salah satu kabilah yang kabilah ternama di Arab, ya. Dan juga dari nasabnya ini kita bisa lihat bahwa nama ayahnya adalah Khuzaimah, ya, Zainab bintu Khuzaimah. Baik. Lalu siapakah ibunya? Siapakah ibu dari Zainab bintu Khuzaimah? Nah, ibunya adalah Hindun bintu Auf, ya, bin Al-Harith. Hindun bintu Auf bin Al-Harith. Ya. Ibunya ini orang Arab mengatakan Ashrafu al-Ashar, Asharu Hindin binti Auf.
ya, menantu yang paling mulia adalah menantunya Hindun binti Auf. Kenapa? Karena semua putri-putrinya itu menikah dengan orang-orang yang mulia. Ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan putri Hindu binti Auf yang bernama Zainab, ya, binti Khuzaimah. Dan ini merupakan kemuliaan, ya, bagi Hindun binti Auf. Ya. Juga bahkan ada namanya juga ada putrinya yang bernama Maimunah, ya, bintu Al Harith, yang juga anak dari Hindun bintu Auf, ya, juga menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga putri-putrinya yang lainnya menikah dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi SAW. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, itu menikah dengan putri Hindun binti Auf. Ya. Kemudian juga Al-Abbas, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga menikah dengan putri Hindu. Ya. Kemudian juga Ja'far bin Abi Talib, ya, Ja'far bin Abi Talib, ya, anak pamannya Nabi SAW, berarti sepupunya Nabi SAW itu menikah dengan anaknya atau putrinya Hindun. Ya. Ja'far ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asbahta, ya, khalqi wa khuluqi. Engkau adalah orang yang persis denganku, persis dengan wajahku dan perangaiku. Ya, itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Ya. Bahkan juga yang menikah dengan putri Hindun adalah Ali bin Abi Talib. Ya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, maka tidak heran orang Arab mengatakan asyraful ashar asharul Hind binti Auf. Ya, mertua yang paling beruntung adalah Hind binti Auf. Karena kenapa? Karena seluruh menantunya, ya, seluruh menantunya itu adalah orang-orang yang mulia. Di antaranya adalah Rasulullah SAW yang menikah dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Kapan Ibunda Zainab binti Khuzaimah lahir? Ibunda Zainab binti Khuzaimah itu lahir 13 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Ya. Jadi kalau Nabi SAW itu diutus, dan seluruh Nabi, ya, itu diutus pada umur 40 tahun, berarti selisih umur atau perbedaan umur antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Khuzaimah adalah, ya, 40 tahun kurang 13 berarti 27 tahun. Ya, 27 tahun. Ya. Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini memiliki gelar yang sangat mulia, yaitu Ummul Masakin. Ya, Ummu Al-Masakin. Apa arti Ummul Masakin? Ummu itu artinya ibu. Al-Masakin artinya orang-orang miskin. Miskin itu satu orang miskin, masakin artinya orang-orang miskin. Ummul Masakin artinya ibunya orang-orang miskin. Ya. Apakah itu berarti bahwa anak-anaknya, ya, Zainab binti Khuzaimah miskin-miskin? Tidak. Ya. Karena memang Ibunda Zainab itu tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Karena beliau radhiyallahu taala anha, ya, qadarullah, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mandul. Tapi kenapa beliau digelari Ummul Masakin? Karena kepedulian, ya, serta kedermawanan, kasih sayang beliau terhadap orang-orang miskin. Bahkan gelar ini, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disematkan kepada beliau sebelum masuk Islam, ya, di masa jahiliyah. Sebelum beliau masuk Islam, masih di masa jahiliyah, beliau sudah diberikan gelar ini, Ummul Masakin, ya, ibunya orang-orang miskin. Ya, ketika beliau masuk Islam,
beliau tambah ya dermawan lagi, tambah peduli lagi, tambah sayang lagi kepada orang-orang miskin. Ya. Nah, ini salah satu keutamaan gelar sekaligus keutamaan dari Ibunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Lalu bagaimana kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha? Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama atau ahli sejarah. Sebagian mengatakan bahwasanya sebelum Ibunda Zainab binti Khuzaimah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu diperistri oleh Tufail bin Harith. Nah, kemudian Tufail bin Harith menceraikan Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Apa alasannya? Sebagian mengatakan bahwa karena ya beliau mandul akhirnya diceraikan. Ya. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith. Ya. Ini versi pertama. Ya. Versi kedua ada yang mengatakan bahwasanya tidak. Ya. Lelaki yang menikahi Zainab bintu Khuzaimah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi versi pertama itu dua kali menikah. Menikah pertama kali dengan Tufail bin Harith, kemudian cerai, kemudian setelah itu dinikahi oleh Ubaidah bin Al Harith. Ya, kemudian setelah itu Ubaidah bin Al Harith wafat, ya. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi pertama. Versi kedua tidak. Zainab bin Khuzaimah itu dinikahi oleh Abdullah bin Jahsh. Kemudian setelah itu Abdullah bin Jahsh wafat, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik pendapat pertama ataupun pendapat kedua, maka kita temukan bahwasanya kedua-duanya itu gugur atau syahid di medan perang. Kalau Ubaidah bin Harith itu syahid di perang Badar, ya, adapun Abdullah bin Jahsh itu wafat atau syahid di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Nah, pasca kematian suami Zainab bintu Jahshin, baik itu Abdullah bin Jahsh, ya, versi untuk pendapat kedua ataupun Ubaidah bin Harith, maka merupakan fitrah seorang wanita bersedih, ya, bersedih karena ditinggalkan oleh suami tercinta. Ya. Apatah lagi tidak ada laki-laki yang segera meminangnya, ya, atau melamarnya setelah pasca kematian suaminya. Maka kemudian Ibunda Zainab tetap bersabar, dan hal itu diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibunda Zainab, ya, untuk melamarnya sebagai bentuk dukungan, ya, support karena Ibunda Zainab yang bersabar dan suaminya telah wafat dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keutamaan Ibunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha, maka kalau kita perhatikan, ya, buku-buku syiar, ya, buku-buku sirah, ya, atau buku-buku, ya, biografi, maka Ibunda Zainab bintu Khuzaimah ini termasuk yang, ya, keterangannya sedikit, ya. Tapi bukan berarti keterangan sedikit itu menunjukkan bahwa keutamanya sedikit, tidak. Ya, karena beliau adalah sahabiah, ya, dan cukuplah keutamaan Ibunda Zainab bintu Khuzaimah adalah beliau adalah ummul mukminin. Ya, beliau adalah ummul mukminin. Ya, sebuah gelar yang tidak akan didapatkan oleh wanita manapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Gelar yang hanya dimiliki oleh
istri-istri Nabi SAW, dan diantaranya adalah Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Ya. Apa arti Ummul Mukminin? Kita sering mendengarkan Ummul Mukminin, Ummul Mukminin. Apa arti Ummul Mukminin? Ummul Mukminin, itu artinya ibu. Al-Mukminin artinya orang-orang beriman. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya. Maksudnya, para ulama maksud dari kata Ummul Mukminin adalah setelah ya setelah Rasulullah SAW wafat, maka diharamkan bagi kaum muslimin, ya, siapapun itu, untuk menikahi istri-istri Nabi SAW, ya, sebagaimana mereka haram untuk menikahi ibu kandungnya mereka sendiri, ya. Ini makna pertama. Makna kedua adalah mukminin, maksudnya adalah kita wajib untuk menghormati mereka, kita wajib untuk mengagungkan mereka, sebagaimana kita wajib untuk memuliakan, mengagungkan ibu kandung kita, sendiri, ya. Sebagian ulama juga menambahkan bahwasanya maksud ummul mukminin adalah kasih sayang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat itu seperti kasih sayang seorang ibu kandung, ya, kepada anaknya. Ya, ini maksud daripada ummul mukminin. Di antara keutamaannya adalah ummul masakin tadi. Ya, beliau diberi gelar ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya, dan kalau kita lihat sirah, ya, sirah atau biografi istri-istri Nabi SAW, maka kita akan temukan semuanya dermawan. Tapi yang paling dermawan adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Karena kenapa? Karena beliau mendapatkan gelar Ummul Masakin, dan gelar ini sudah disematkan kepada beliau sebelum beliau masuk Islam dan setelah beliau masuk Islam. Ya, kepada orang-orang miskin saja yang tidak ada hubungan kerabat dengan beliau, beliau dermawan, apalagi dengan keluarganya, ya, apalagi dengan ya, dengan madu-madunya, ya, dengan istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Sehingga kita tidak temukan di buku siar, ya, di buku-buku sejarah, bahwa ada percekcokan antara Bunda Zainab binti Khuzaimah dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keutamaan beliau adalah beliau adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang wafat dan dikafani serta disolati oleh Nabi SAW. Ya. Kenapa demikian? Karena dari 11 istri Nabi SAW, ya, semuanya itu wafat setelah kematian Nabi SAW. Semuanya wafat setelah kematian Nabi SAW. Artinya Nabi dulu wafat, baru kemudian istri Nabi SAW. Kecuali dua orang. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah, ya. Kemudian yang kedua adalah Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Kedua istri Nabi SAW ini mereka wafat di saat Nabi SAW masih hidup. Ya, cuman bedanya Ibunda Khadijah itu dikuburkan di Mekah, ya. Adapun Ibunda Zainab binti Khuzaimah dikuburkan di Madinah, ya. Dikuburkan di Madinah. Cuman keutamaan tersendiri lagi yang dimiliki oleh Ibunda Zainab binti Khuzaimah adalah beliau satu-satunya istri Nabi SAW yang Nabi SAW kafani secara langsung, ya. Kemudian Nabi SAW salati, ya, salat jenazah, ya. Bagaimana Ibunda Khadijah? Saat Ibunda Khadijah wafat, belum ada syariat salat jenazah. Ya, salat jenazah baru disyariatkan ya, ketika Ibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, ya, wafat. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali ini biografi singkat daripada ibunda kita Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, ya. Dan kalaulah kita mengambil pelajaran dari biografi singkat beliau ini, ya, maka kita bisa mengambil satu pelajaran penting, itu tentang, ya, keberkahan umur. Ya. Kalau kita lihat Ibunda Zainab binti Khuzaimah itu disebutkan oleh ahli sejarah, di antaranya Imam Az-Zahabi, umur pernikahan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 2-3 bulan.
hanya 2-3 bulan. Sebagian riwayat menyebutkan 8 bulan, tidak sampai setahun. Artinya waktu yang sangat singkat, ya, waktu yang sangat singkat. Tapi meskipun demikian, ya, umur beliau berkah, ya. Kenapa? Karena yang pertama, beliau mendapat gelar Ummul Mukminin, ya. Yang kedua adalah beliau juga diberi gelar Ummul Masakin, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelak di akhirat nanti, di surga nanti, beliau akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW serta istri-istri yang lain. Kenapa? Karena istri Nabi SAW di dunia itu kelak akan menjadi istrinya juga di surga nanti. Ya. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam keseharian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka